Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan, mari kita ngaji lagi. Malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah tema berpikir kritis. Tema-tema semacam ini termasuk tema yang 1 bulan ini kita bahas tentang bertanya, tentang berdialog, tentang berdebat. Ini tema-tema yang rasanya kita sudah merasa ngerti, sudah merasa tahu. Tetapi setelah kita telusuri, kita kaji, ternyata kita banyak belum tahu juga. Ini berarti selama ini kita hanya merasa saja. Merasa tahu, padahal sebenarnya belum tahu. Mungkin dalam banyak hal kita ini kondisinya seperti ini. Padahal menurut Imam Ghazali, di antara kategori hubungan antara manusia dan pengetahuan, ada manusia yang paling bahaya yang harus kita tolak, yaitu orang yang merasa tahu padahal dia belum tahu. Kalau orang tidak tahu dan dia juga sadar tidak tahu, ini aman, tinggal diberitahu. Tapi kalau orang yang tidak tahu dan merasa tahu, ini orang yang bahaya. Padahal dalam banyak hal kadang-kadang kita bergaya seperti ini. Kita merasa sudah paham, ternyata belum paham. Kita merasa sudah tahu, ternyata wawasan kita masih sangat sedikit, masih sangat sempit. Oleh karena itu semoga ngaji-ngaji semacam ini seandainya tidak meningkatkan kapasitas intelektual kita secara luar biasa, seandainya hanya menyadarkan saja kita bahwa ternyata kita itu banyak tidak tahunya daripada tahunya, ini menurut saya sudah alhamdulillah. Bahkan para filosof seperti Sokrates dulu kan juga menyatakan sesungguhnya kebijaksanaan itu terletak pada kesadaran bahwa aku ini sebenarnya tidak tahu. Orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu, pastinya dia akan serius belajar, mengejar pengetahuan biar jadi tahu. Tapi orang yang tidak sadar bahwa dia tidak tahu, itu biasanya merasa dirinya sudah tahu, merasa dirinya sudah mampu, dirinya sudah pinter. Orang semacam ini justru orang yang mandek. Dalam Ihya itu, Imam Ghazali sempat menyitir qaulnya seorang ulama yang menyatakan bahwa ulama itu adalah orang yang masih semangat belajar. Tapi kalau orang yang disebut ulama ini sudah tidak mau belajar lagi, ya dia sudah berhenti jadi ulama. Ini sebenarnya nanti nyambungnya dengan situasi tadi, kesadaran tentang pengetahuan dan ketidaktahuan. Malam hari ini tema kita agak nyambung dengan hal itu, yaitu tema berpikir yang kritis. Di antara parameter berpikir kritis itu ya tentunya kita sadar apakah kita tahu ataukah kita tidak tahu. Tema hari ini sebenarnya tema kunci kalau dalam kajian filsafat. Ya karena filsafat itu lahir ketika orang siap, ketika orang mau dan bersedia untuk berpikir dengan serius, berpikir dengan kritis. Nah, saya dulu juga
Yang saya ingat sempat menulis buku yang judulnya Thinking Skill, kemampuan berpikir. Belum lama juga terbit yang judulnya tentang ikhwal, sesat pikir dan cacat logika. Itu yang secara khusus membahas kapan pikiran kita itu salah dan keliru. Nah, malam hari ini tema kita masih dalam rumpun tema-tema tersebut. Baik, bismillah, langsung saja ya kita masuk ke materi. Harusnya tema berpikir kritis ini bisa jadi 1 bulan penuh full kita latihan step-stepnya. Bagaimana cara berpikir kritis itu? Bagaimana cara berpikir yang pas, yang cocok, yang jelas? Jadi kalau ada yang tanya, Pak, maksudnya berpikir kritis itu apa sih? Berpikir kritis di situ bukan berarti selalu isinya kritik, nyalah-nyalahkan. Kesan kita kan begitu, kritis itu terus sama dengan kritik. Enggak. Kritis di situ maksudnya berpikir yang jelas, berpikir yang tepat, berpikir yang sesuai tujuan, berpikir yang tertib, ada dasar, ada argumentasinya, tidak ngawur. Nah, itulah berpikir kritis. Mungkin boleh kalau mau diganti istilahnya berpikir yang serius atau berpikir yang mendalam, boleh. Jadi intinya ya malam ini kita belajar cara berpikir yang tepat dan jelas. Nah, ya tentu saja alat utamanya adalah logika atau ilmu mantek yang isinya cara berpikir yang benar. Cuma ya tidak mungkin saya mengkaji, menceramahkan logika malam hari ini. Malam hari ini kita membicarakan kerangka-kerangkanya saja. Bagaimana yang masuk kategori berpikir kritis itu. Nanti detail isinya ya mungkin bulan-bulan atau tahun yang akan datang kita angkat lagi 1 bulan penuh yang isinya bagaimana caranya berpikir kritis. Karena ini selain krusial juga eksistensial. Eksistensial itu menyangkut keberadaan kita sebagai manusia, makhluknya Allah yang diberi anugerah akal budi. Baik, kita mulai saja. Yang pertama ini saya buka dengan quote dari Thomas Alva Edison. Teman-teman mestinya kenal ya yang pernah sekolah dengan nama ini, Thomas Alva Edison. Katanya Thomas Alva Edison, 5% of the people think, 10% of the people think they think, and the other 85% would rather die than think. Ini Thomas Alva Edison sedang menyindir kita. Katanya Thomas Alva Edison, hanya 5% masyarakat, mungkin hanya 5% manusia yang benar-benar berpikir. Dan ada 10% yang merasa sudah berpikir. Jadi kalau manusia itu dihitung 100%-nya, yang serius mikir beneran itu cuma 5%. Yang 10% itu merasa dia sudah berpikir, padahal sebenarnya belum. Tapi dia merasa sudah. Jadi seolah-olah sudah berpikir, padahal belum. Mungkin karena belum ngerti caranya berpikir yang benar, atau tidak ngerti bedanya sudah berpikir apa belum. Ini malam hari ini akan kita bahas. Dan yang 85% would rather die than think. Lebih memilih mati daripada berpikir. Ini maksudnya yang 80% itu tidak mau mikir, tidak mau capek-capek berpikir, tidak mau susah-susah, ruwet-ruwet mikir.
Jadi ini jumlahnya ternyata besar, 85%. Oke, ini anggap saja quotes-nya Thomas Alva Edison ini provokasi kepada kita, dorongan kepada kita. Mari kita masuk ke grup yang 5% tadi. Hidup dengan landasan pikiran, akal budi, berpikir yang benar. Maka malam hari ini mari kita belajar berpikir kritis. Bagian dari berpikir kritis itu sebenarnya sudah kita bahas sejak minggu pertama. Ketika kita bertanya secara tepat, itu menunjukkan bahwa kita sudah mampu berpikir kritis. Kita bisa berdebat secara baik dan berdialog secara produktif. Itu juga bagian dari kemampuan berpikir kritis. Nah, malam hari ini kita masuk ke tema utamanya, yaitu berpikir kritis itu sendiri.